perhitungan dari statis tidak tertentu ini, maka kita menggunakan yang namanya perhitungan menggunakan metode matriks, seperti itu. Nah, kita lihat di sini, jadi jika ada struktur statis tidak tertentu, baik itu bentuknya balok, portal, maupun rangka batang, kemudian ditambah dengan adanya beban atau pengaruh luar, beban dan pengaruh luar ini seperti adanya pembebanan di dalam struktur tersebut, kan. Nah, ada berapa jenis pembebanan? Misalnya ada lagi beban merata di atas portal tersebut, kemudian misalnya ada lagi beban titik di portal tersebut. Nah, dengan adanya beban dari pengaruh luar, beban atau pengaruh luar, maka diharapkan ada respon dari struktur. Jadi kan intinya kalau menghitung gaya dalam dari sebuah struktur itu kan sigma momen sama dengan nol. Terus sigma apa lagi yang sama dengan nol? Siapa yang bisa ingat selain sigma momen sama dengan nol, kalau di reaksi perletakan, kalian apanya lagi yang dihitung yang sama dengan nol? Selain sigma momen. Sigma apa lagi yang harus sama dengan nol? Sigma gaya vertikal, sigma gaya horizontal. Betul. Jadi momen normal dan lintangnya harus sama dengan nol. Makanya di reaksi perletakan itu kita menuliskan sigma M sama dengan nol, sigma H sama dengan nol, dan sigma V sama dengan nol. Sama dengan nol. Kayak gini kan. Jadi sigma momen sama dengan nol, sigma horizontal sama dengan nol, dan sigma vertikal sama dengan nol. Ini akan menghasilkan gaya momen, kemudian vertikal ini lintang, dan horizontal itu normal lintang. Nah, kayak gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Nah, tadi karena adanya, jadi kenapa dia harus sama dengan nol? Supaya struktur itu seimbang. Kenapa? Karena kalau beban atau pengaruh luar itu lebih besar daripada kekuatan struktur, maka tentu saja terjadi yang namanya kegagalan struktur atau strukturnya kalah. Kenapa? Karena ternyata berat sekali beban atau pengaruh dari luar. Nah, respon struktur inilah yang akan kita hitung, akan kita tahu bagaimana sebenarnya respon struktur itu, bagaimana kita tahu struktur ini bisa memikul beban yang ada dari luar. Nah, ternyata respon struktur itu ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gaya dalam. Nah, ini kan kalian sudah sudah hitung kan di Unstruk 1 di reaksi peletakan untuk struktur statis tertentu. Normal, lintang, kemudian momen dalam, ini kalian sudah paham. Kemudian apalagi contoh apalagi jenis respon struktur. Jadi ada yang namanya deformasi batang. Kemudian ada perpanjangan dan perpendekan batang, ada lendutan, putaran sudut dan geseran. Nah, putaran sudut dan geseran ini itu biasanya dulu banyak dihitung di mekanika bahan. Kalian pelajar mekanika bahan toh? Ya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi ternyata respon struktur itu jenisnya ada dua, ada yang ini dan ada yang ini. Nah, hubungan antara kedua jenis respon struktur inilah yang diharapkan terjadinya keseimbangan dari struktur tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian pada analisis struktur 1, karena tadi yang saya sebutkan derajat kebebasannya itu lebih besar dari 2 kayaknya kalau nggak salah ya. Maka kita tidak bisa hitung pakai metode yang kalian pelajari di pertemuan di mata kuliah Unstruk 1 kemarin. Kayak momen dalam gaya normal dan gaya yang lintangnya kita hitung sigma momen sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, kita pakai cara yang biasa. Nah, karena dia terlalu banyak join dan perletakannya, maka dihitunglah menggunakan yang namanya metode matriks flexibility. Nah, prinsip dasarnya adalah derajat ketidaktentuan statisnya D sama dengan F dikali P. Kemudian
untuk metode matriks kekakuan itu digunakan untuk menghitung yang ini. Nah, itu jadi kalian bedakan ya antara matriks kekakuan dengan matriks flexibility. Tujuannya beda. Yang ini untuk menghitung gaya dalam, kalau yang ini menghitung parameter respon struktur yang lain seperti deformasi batang. Sorry, metode matriks kekakuan ini untuk menghitung deformasi batang. Yang mana saja deformasi batang? Ada perpanjangan perpendekan, ada lendutan, putaran sudut, dan geseran. Kalau kita bicara gaya dalam, maka yang dimaksud di situ adalah momen, normal, dan lintang. Seperti itu ya. Kemudian matriks kekakuan ini ternyata ada terbagi dua. Jadi ada matriks kekakuan kebebasan sesungguhnya dan ada superposisi langsung. Prinsip dasarnya adalah derajat kebebasan, yaitu P sama dengan K dikali D. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, adik-adik? Bagaimana? Iya, Bu. Kita lanjut. Nah, materi untuk analisis struktur 2, kita akan mempelajari yang namanya pengantar matriks. Kemudian apa itu matriks kekakuan dan matriks flexibility? Tadi kita sudah jelaskan ya, peruntukannya beda. Kalau kekakuan itu kita akan menghitung deformasi batang, sedangkan untuk flexibility gaya dalam. Kemudian yang ketiga ada matriks kekakuan, jadi matriks kekakuan kebebasan sesungguhnya dan superposisi langsung. Dan yang keempat adalah matriks flexibility. Ini kalau kalian punya bukunya ini lebih bagus lagi, jadi ada analisis struktur dengan metode matriks. Punyanya FX Supartono, kemudian ada bukunya Istimawan, kemudian yang ini yang legend ini bukunya Cukiawang. Ini dulu kita pakai yang ini. Kalau sekarang bukunya Pak FX Supartono sama Istimawan ini lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Kalau Cukiawang ini bisa bagus juga, cuman dia mulai dari basic gitu. Jadi kadang kita bingung kalau baca Cukiawang. Maksudnya karena pembahasannya kompleks, jadi butuh apa ya, lama untuk memahami. Tapi kalau pakai bukunya Pak Supartono sama Istimawan itu lebih sederhana, seperti itu. Nah, ini adalah materinya, ya, materi-materi yang akan kita pelajari. Kemudian oke, kita masuk ke pengantar matriks. Jadi matriks itu pengertiannya atau definisinya adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom kemudian diberi tanda kurung. Saya kira adik-adik sudah pernah mendapatkan metode matriks ini waktu belajar di jenjang sebelumnya. Matematika ini pasti matriks dapat. Jadi ini ya, intinya adalah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom, terus ada tanda kurungnya, itu namanya matriks. Nah, ternyata matriks ini itu jenisnya ada macam-macam. Nah, itu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dengan yang namanya pemberian namanya itu adalah ordo. Ya. Nah, kalau apa namanya? Saya ulangi. Nah, jadi untuk membedakan antara satu matriks dengan matriks yang lain itu dilihat dari jenisnya. Jenisnya apa? Dibedakan dari baris dan kolomnya. Jadi kalau ada matriks yang punya 3 baris, jadi yang dimaksud baris itu yang ini. 1, 2, 3, kemudian kolomnya ada 4, maka penamaan matriks itu adalah disebut dengan matriks 3 kali 4. Nah, biasanya ini matriks 3 kali 4 biasanya disebut ordo. Ordo matriks ordo 3 kali 4. Nah, bentuk umum matriks seperti ini. Jadi jika ada suatu matriks namanya matriks A, maka A11, A12, A13 itu disebut dengan elemen. Jadi ada elemen matriks. Nah, untuk penamaannya ya, untuk penamaannya kalian perhatikan di sini. Jadi A11, A12, A13 ini adalah
elemen yang menunjukkan posisi dari matriks dari elemen tersebut. Nah, saya share screen dulu pakai whiteboard ini ya. Jadi itu tadi, jadi yang pertama matriks itu dibedakan berdasarkan ordonya. Ordo ini apa? Ordo ini adalah penamaan dari matriks tersebut berdasarkan jumlah baris dan jumlah kolom gitu ya, jumlah kolom. Jadi matriks tadi apa tadi pengertiannya matriks? Susunan angka-angka yang terdiri dari jumlah baris yang mempunyai baris dan kolom yang diberi dengan tanda kurung kayak gini ya. Nah, kemudian jika ada suatu matriks yang namanya matriks A, maka 1, 2, 3 ini itu disebut dengan elemen tuh ya. Elemen. Nah, ini namanya elemen 1, 2, 3 elemen. Nah, 1 ini bisa diganti atau disebut dengan A11. Kalau yang 2 ini disebut dengan A21 dan yang 3 ini adalah A31. Benar nggak ya? Kita lihat ya. Betul. Jadi A11 nih maksudnya apa? A11 ini maksudnya adalah elemen posisi angka 1 ini merupakan elemen dari matriks A yang berada pada baris pertama dan kolom pertama. Jadi angka 1 yang ini itu menunjukkan baris dan angka 1 yang ini itu menunjukkan kolom. Kalau ini berarti dia ada di baris kedua dan kolom pertama kayak gitu. Nah, kalau ada matriks kayak gini, ini berarti dia di mana nih lokasinya nih? Di baris keempat kolom Mhm. pertama. Oke, betul ya. Jadi baris keempat kolom pertama. Baris keempat kolom pertama. Nah, berarti dia ada di sini ya. Ini A41. Oke. Sip, kayak gitu ya. Jadi itu penamaan atau elemen dari matriks. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, jadi matriks ini itu bisa sampai AMN. Jadi matriks dengan baris ke M dan kolom ke N. Berarti elemennya itu bisa banyak. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, ini adalah jenis-jenis matriks. Jenis matriks ya ada beberapa. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan matriks bujur sangkar. Jadi bila M sama dengan N. M ini apa? M itu adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Jadi jika kolom dan barisnya sama, maka disebut dengan matriks bujur sangkar. Kemudian matriks baris kalau hanya terdiri satu baris saja. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti ini penamaannya adalah A11, A12, A13, A14. Nah, itu disebut dengan matriks baris karena hanya terdiri satu baris saja. Kalau matriks kolom, kebalikan dari matriks baris, dia punya hanya satu kolom saja. Sedangkan matriks nol itu disebut dengan matriks nol karena semua elemennya sama dengan nol. Gitu ya. Jadi ini gampang, maksudnya sederhana sekali. Jadi jenis matriks ada bujur sangkar, ada baris, ada kolom, dan matriks nol. Oke, kita next. Nah, matriks bujur sangkar. Ternyata matriks bujur sangkar ini ada lagi jenisnya. Jenisnya itu apa? Jadi yang pertama ada yang namanya upper triangular matrix. Kenapa disebut dengan upper triangular matrix? Karena semua bilangan ya, semua elemen yang mempunyai nilai ya, itu berada di atas diagonal utama. Ini salah ya, di atas nih. Namanya saja upper berarti dia di atas. Jadi upper triangular matrix jika semua elemen yang tidak sama dengan 0 itu berada di atas diagonal utama. Diagonal utama nih yang mana? Yang ini nih. 1, 2, 5, 5 dan 3. Jadi yang diagonal ini adalah diagonal utama, kemudian upper triangular. Kenapa? Karena hanya yang di atas diagonal yang mempunyai angka tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada namanya lower triangular matrix. Lower triangular matrix jika semua bilangan berada di bawah diagonal utama.
Diagonal utama nih yang ini 1, 2, 5, 5, dan 2. Nah, yang di atasnya kan 0 semua. Berarti ini adalah lower triangular matrix. Kemudian matriks diagonal bila semua elemennya sama dengan 0 kecuali diagonal utama. Jadi matriks diagonal artinya diagonal utamanya saja yang mempunyai angka tidak sama dengan 0. Kalau matriks skalar, matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya punya angka yang sama. Dan yang lainnya, elemen yang lainnya adalah 0. Kemudian matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas adalah matriks matriks skalar yang elemen diagonal utamanya adalah 1, gitu ya. Jadi kalau matriks skalar berapapun angka diagonalnya ini, yang penting harus sama, maka itu namanya matriks skalar. Kalau matriks identitas harus 1 diagonalnya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu saya tanya dulu. Suwandi ada enggak? Suwandi. Halo, Suwandi. 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 Suara saya kedengaran enggak ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Oke. Suwandi D20 D01 20 302. Oke. Yang tidak respon mohon izin saya sampaikan. Jika di pertengahan perkuliahan kemudian saya bertanya, minimal kalian merespon berarti saya anggap hadir. Tapi kalau saya di tengah perkuliahan saya bertanya, kemudian kalian tidak respon, enggak mesti benar ya kalau saya bertanya dan jawabannya salah tidak masalah. Yang penting kalian merespon, berarti kalian hadir di perkuliahan. Ini Suwandi saya panggil, sepertinya lagi sibuk di belakang. Ini saya remove ya. Oke. Saya anggap enggak hadir. Oke. Kalau Alfian ada enggak? Ada, Bu. Oke, Fian, ini saya tanya dulu ya Fian ya. Kita refresh dulu. Oke, Fian. Bentar. Nih Fian ya. Fian kalau ada matriks kayak gini, ini ordonya berapa nih Fian? Matriks apa namanya nih? Bisa Fian? Emang caranya mengidentifikasi matriks? Dilihat dari apanya? Bisa? Fian? Dari barisnya, Bu, jumlah. Jumlah baris dan jumlah baris dan jumlah kolom. Berarti yang ini berapa Pian? Ordonya berapa atau matriks berapa kali berapa? 4 kali 3, Bu. 4 kali 3. Oke, sip. Betul ya. Berarti ini adalah matriks 4 kali 3 atau ordonya 4 kali 3. Oke, thank you. Kemudian satu lagi nih. Kalau dia kayak gini. Ini
Oke. Tut, tut, tut. Nah, kalau gini namanya matriks apa ini? Coba Elvira Jamal. Elvira. Iya, Bu. Elvira ini kalau matriksnya kayak gini nih, namanya matriks apa nih, Elvira? Bisa? Bisa, Elvira? Yang mana, Bu? Ini nih, Yang yang oh kiri. iya, tunggu dulu. Yang dikasihkan tanda centang, Bu. Iya, betul. Kalau yang diagonalnya isinya 1 saja. Berarti dia Matriks identitas, Bu. betul. Matriks identitas ya. Jadi itu namanya matriks identitas. Kenapa? Karena semua diagonalnya adalah 1. Nah, seperti itu. Kalau yang ini apa namanya? Matriks apa nih? Ini pertanyaan untuk Bilal. Bilal ada? Ada, Bu. Bilal, kalau matriksnya kayak gini, apa namanya nih? Matriks 1, 2, 3 diagonalnya. Upper triangular, Bu. Betul, ini namanya upper. Upper ya Bilal? Hah? Upper. Upper, Bu. Betul, upper triangular matriks. Sip. Kenapa? Karena apa namanya? Elemen dari matriks yang angkanya tidak sama dengan 0 adalah yang di atas dari diagonal. Kenapa di triangular? Karena segitiganya di atas, gitu ya. Berarti upper triangular, matriks-matriks yang triangularnya ada di atas. Nah, kayak gini, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Alhamdulillah, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi tapi itu khusus untuk matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu apa, Bu? Yang sama baris dan kolomnya. Nah, jadi kalau ada matriks yang tidak sama baris dan kolomnya, itu kita tidak bisa identifikasi dia, apakah dia triangular, lower, atau apa, skalar, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak sama jumlah baris dan kolomnya. Oke, kita lanjut. Sekarang operasional matriks. Nah, ternyata satu matriks dan matriks yang lain itu kita bisa hubungkan dia melalui operasi matematika. Operasi matematika kayak gimana? Kayak dijumlah atau dikurangi. Nah, tapi yang harus kalian ingat, yang menjadi catatan adalah bahwa yang bisa yang bisa dioperasionalkan antara matriks satu dan matriks yang lain adalah yang punya ordo yang sama. Nah, itu untuk yang diperkurangkan. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya, tapi kalau misalnya gini ya, matriks A, ini matriks 2 kali 3, elemennya adalah 21, 35, 13.
Matriks B minus 1, 2, 2, 5, 4, dan minus 3. Kita lihat ordonya sama, yaitu 2 kali 3. Maka dari matriks A dan matriks B kita bisa menghasilkan matriks C, yaitu penjumlahan antara matriks A ditambah dengan matriks B. Kita lihat cara menjumlahkan matriks adalah kita menjumlahkan elemen di tempat yang sama. Jadi ini kan sama-sama A11. Kalau ini A11, ini B11. Nah, ini yang kita jumlahkan. Berarti 2 ditambah minus 1, dia adalah 1. Kemudian 1 ditambah 2, hasilnya 3. 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 5, 10. 1 tambah 4, 5. Dan 3 minus 3 adalah 0. Nah, ini namanya matriks pengurangan dan penjumlahan. Kemudian perkalian skalar. Perkalian skalar adalah matriks yang dikalikan dengan sebuah bilangan atau koefisien. Koefisiennya ini disebut dengan K. Nah, misalnya ada matriks ordo 2 kali 3, elemennya 2, 1, 3, 5, 1, 3. Ketika kita akan mengalihkan dia dengan satu bilangan, yaitu bilangan koefisiennya adalah minus 3, maka kita bisa menghasilkan matriks skalar yang elemennya adalah koefisiennya ini dikali dengan setiap elemen yang ada di matriks A. Jadi misalnya minus 3 kali 2 hasilnya minus 6, minus 3 kali 1 minus 3, minus 3 kali 3 minus 9, minus 3 kali 5 minus 15, minus 3 kali 1 minus 3, minus 3 kali 3 adalah minus 9. Seperti itu. Next, ada yang namanya inverse matrix. Nomor 3-nya hilang. Oke. Jadi kalau ini simple ya, kalian bisa pahami dengan mudah kalau yang ini. Nah, sekarang kita coba di yang namanya inverse matrix. Inverse matrix adalah sebuah inverse. Jadi inverse itu kan kebalikan. Transpose itu ya. Inverse. Inverse matrix. Oke, misalnya ini ada matriks 2 kali 2 yang elemennya adalah A, B, A, C, B, D gitu ya. Nah, untuk menghasilkan inverse matrix itu ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah ini bacanya inverse dari matriks A, ya. Apa namanya, notasinya kayak gini. A pangkat minus 1 disebut dengan inverse matriks A. Inverse matriks A rumusnya adalah 1 per determinan A. 1 per determinan A, kemudian dikali dengan ini, dikali dengan matriks ini. Matriks ini adalah matriks yang merupakan kebalikan dan perkalian minus dari matriks sebelumnya. Ya, coba kita lihat posisinya yang diganti. Jadi tadinya dia diagonalnya adalah AD, maka kemudian berubah menjadi DA. Kemudian untuk B dan C ini tidak berubah posisinya, tapi dikalikan dengan minus. Maka hasilnya adalah matriks elemen D minus B minus CA. Gitu ya. D minus B minus CA. Nah, sedangkan untuk determinannya sendiri, jadi untuk ini ya, kurung mutlak dari A ini disebut dengan determinan. Jadi untuk determinan A itu rumusnya adalah A kali D dikurang B kali C. Nah, seperti itu. Sehingga kita lihat contohnya seperti ini. Jadi ada matriks A, elemennya adalah 2, 4, 4, 5. Diminta cari inverse matriksnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu nilai determinan A. Nilai determinan A adalah 2 kali 5 dikurang dengan 4 kali 2. Sehingga 2 kali 5 dikurang 4 kali 2 adalah 10 dikurang 8. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita masukkan ke rumus ini, maka inverse matriks A adalah seperdeterminan, jadi 1/2 dikali dengan ini kita tukar posisinya 5, 2, kemudian ini tetap posisinya tapi dikali minus. Jadi hasilnya adalah matriks dengan elemen 5 minus 4 minus 2, 2. Nah, ini yang kita kalikan. Kalau perkalian begini kan jadinya matriks skalar ya.
Ada satu angka, kita kalikan dengan elemen dari matriks tersebut. Maka menghasilkan 5 kali 1/2, 2,5, minus 2 kali 1/2, minus 1, minus 4 kali 1/2, minus 2, dan 2 dikali 1/2 sama dengan 1. Nah, ternyata jika kita kalikan antara matriks asal dengan matriks inverse, nanti jadinya dia adalah matriks identitas. Kenapa bisa? Coba kita lihat. Jadi matriks asalnya adalah 2, 4, 2, 5 dikali dengan inverse matriks A 2,5 minus 2 minus 1, 1. Kalau ini kita kalikan, hasilnya adalah matriks identitas. Kita buktikan 2 kali 2,5 memangnya 1? Tidak. Nah, cara perkaliannya adalah seperti ini. Ini kita kali dengan ini, ya. Nah, itu hasilnya adalah 1. Contohnya 2 kali 2,5 adalah 5, 4 kali minus 1 adalah minus 4. Nah, kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Kalau untuk angka ini, 24 kita kalikan dengan minus 2, 1. Berarti 2 kali minus 2 adalah minus 4. 4 kali 1, 4. Ya. Minus 4 ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian untuk angka 0 yang ini, elemen yang ini itu hasil dari 25 dikali 2,5 kali minus 1. Dan angka 1 ini hasil perkalian dari 2,5 dikali dengan minus 21. Oke, kita coba ya. Supaya lebih paham, kita coba. Kita coba mencari inverse dari matriks 2 kali 2. Nah, contohnya kayak gini. Ada matriks A. Elemennya adalah 4, 2, 3, 1. Misalnya ya. Nah, diminta mencari inverse dari matriks A. Ini saya tulis kembali rumusnya. Seper determinan A dikali D A B C minus. Oke. Nah, sekarang siapa nih yang mau jadi volunteer? Saya enggak usah sebut nama ya. Ada yang mau? Gampang sekali nih. Mudah insya Allah. Siapa yang mau? Ada yang mau mengerjakan ini? Masukkan saja ke rumus. Ayo. 1. Nggak bisa, Bu. Oke. Apa dulu yang dicari nih? 1 dulu, Bu. Siapa yang bicara ini? Suandi, Bu. Suandi. Oke, bentar ya, Suandi. Saya tidak sempat kasih aktif anunya, Bu. Apanya? Pernah di kamar kecil tadi, Bu. Oke. Oh, gitu. Iya, Bu. Hampir saya alfakan ke Suandi. Oke, Suandi lanjut. Ini apa dulu nih? 1 baru per 1 per 2 AB dikurang CD. Tunggu, Bu. Sorry, AD kurang BC. Sorry. A kali D. AD. Saya tulis dulu rumusnya. Oh iya, Bu. Nah, ini. Oke, lanjut. Tunggu, 1 dikali 1 dikali 1 dikali 4. Di sini ya. Terus 3 dikali 2, Bu. 3 kurang ya. Iya, Bu. Oke, sip. Terus Sama dengan sama dengan ya. 8
langsung hasilnya Bu di Bisa? Sebut 4 saja. di 1 4 4 3 min berapa? Tunggu dulu. Min hasilnya Bu. Disebut saja Suandi. Nanti saya ini. Saya sisa tulis saja ini. Oh iya Bu. Min tunggu Bu. Min 2 Bu. Ini saya tulis di mana? Di sini. Iya Bu. Di sini begini. Iya Bu. Terus lanjut. Maksud saya tadi Bu, yang itu lurusannya Bu, satu yang kayak ini elemen A Bu, satu kan kayak dalam kurung dulu ya Bu, dalam kurung. Gini. Bukan Bu. Saya Kayak tulis itu apa 4, dulu nih? kayak Saya itu tulis 4, apa dulu? 2, 3, 1 Bu. Saya tulis ulang matriksnya ya? Iya Bu. Matriks, sebut matriks ya. Matriks 1 di bawah 2 Bu. Di bawah. Tunggu dulu Bu. Di bawah itu 2. B-nya. Tunggu. Di atas. Sini ya. 4. Sini. Sini ya. Iya Bu. Terbalik. 2 di situ Bu. 2 di sini. Iya Bu. Yang itu 2, 3 di situ Bu. Di bawah sini 3. Bukan 4 di situ Bu. Di bawah 4. Sini 4 di. Iya Bu. Terus? Itu yang 2 ganti jadi 3 Bu. Yang di bawah Bu. Bukan Bu. Ini. Yang di bawah ya. Di sini. Iya Bu. Oke. Ini tutup ya. Iya Bu. Terus? Oke. Apalagi yang saya tulis ini? Sama dengan? Mungkin begitu Bu. Ini sudah selesai nih. Iya Bu. Oke. Sip. Oke lah. Thank you ya Suandi. Yang lain? Saya Bu. Oke. Nama. Soalnya saya tidak lihat anunya ini. Who's speaking there? Siapa yang bicara? Yan Bu. Ian. Tidak jelas suaranya deh. Kresek. Alfian Bu. Alfian. Oh Alfian. Oke Fian lanjut. Saya tulis apa dulu ini? Inverse A sama dengan Inverse A sama dengan 1/-2. 1/-2. Matriks 1-2. 1-3 Bu. -3. Bukan. Cacat sama tadi Bu yang 2 Bu. Di sini -2 yang di bawah ya. Begini ya. Saya sebentar saya jeda dulu Alfian. Jadi caranya baca matriks itu cara baca elemennya ya. Cara baca elemennya itu ini dulu. Nah, kita habiskan dulu barisnya. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka cara membaca elemennya adalah habiskan dulu ini barisnya 1, 2, 3 baru kita baca 4, 5, 6 gitu ya. Supaya kita satu persepsi. Ya Bu. Oke, lanjut. 1 1-3. -3. -2 4.
minus 2, 4. Oke. Terus, lanjut, Fian. Inverse A sama dengan inverse minus 0,5 Bu. Matriks minus 0,5. Matriks minus 0,5. Gini. Matriks Bu, dalam matriks Bu. Oh, gini ya. Ya. Belum satu angka Bu. Bagaimana? Matriks min 0,5 dan 1,5 Bu. Matriks, bentar. Saya ulangi ya. Apa Masih dulu? dalam satu. Saya tulis apa dulu ini? Fian, buka kurung matriks ya? Ya. Buka kurung matriks Bu. Sip, terus. Minus 0,5 dan 1,5. 1,5 sampingnya gini. Iya Bu. Terus Kemudian 2-nya Bu. 0. tutup dulu nih, enggak? Belum Bu, belum di bawahnya Belum. minus 0. Ya, Oh iya. Di sini 0. 0. Minus 2 Bu. 0 dan minus 2 gini ya. Tutup. Gini, Fian. Bungkus. Iya Bu. Bungkus ya. Oke, sip. Yang lain, ada lagi? Ada lagi kah selain Fian? Cewek-cewek? Cewek-cewek? Saya Bu. Oke, siapa who's speaking? Siapa yang bicara? Rizky Amanah Bu. Lut. Siapa Rizky cantik? Amanah. Riz. Z atau S? SRISKI. Oke, Rizky. Yuk. Untuk matriknya Bu sama dengan punyanya Alfian. Cuma bedanya itu yang hasilnya bawah. Sabar ya Bu. Yang mana dulu cantik? Ini. Saya tulis apa nih? 1 per minus 2. Gini ya. Terus. Ya Bu. Dikali matriks 1 minus 3 minus 2 Oke. 4. Sip. Ya Bu. Terus. Di bawahnya matriks min 0,5 Bu, 1,5 di sampingnya Bu 1,5. Sorry. Di bawahnya 1 terus minus 2. Oke. Iya Bu, 1 Bu. 1 ya. Oke, sip. Nah, kita sekarang coba buktikan jawabannya. Suwandi, halo. Suwandi ada? Ya, tapi Bu. Suwandi paham itu kenapa jadinya kayak gini nih? Ya, iya Bu. Kayak gini. Suwandi tadi belum selesai. Jadi ini selesaikan dulu. Terus setelah itu dikalikan ke sini, ke elemennya ya, Suwandi. Kayak gini. Iya Bu. Hasilnya kali ke sini. Oke, sip. Sekarang kita buktikan. Apa iya ini jawaban yang betul? Cara buktikannya bagaimana? Ini toh matriks inverse A kita kalikan kembali dengan soalnya.
matriks asalnya. Apakah dia jadinya sama dengan matriks identitas? Nah, siapa yang membuktikan? Yo. Ada volunteer kah yang mau menjawab? Dibuktikan gampang, kalikan saja elemennya masuk. Siapa yang mau buktikan? Oke, ada ya. Kita buktikan sendiri. Ini saya buktikan dulu ya, soalnya tadi juga belum dijelaskan cara perkaliannya. 43, 21 ini kita kali dengan minus 1/2 kali 1 kali 1,5 kali minus 2. Nah, apakah dia sama dengan matriks identitas? Kita buktikan ya. Cara perkaliannya adalah, cara perkaliannya adalah, saya tulis ulang dulu soalnya. Ini ya, 43, 21. 43, 21 dikali dengan minus 1/2. 1/2, 1/2. Minus 1/2. 3/2, 1, dan minus 2. Simkah? Oke. Minus 2. Nah, ini cara perkaliannya, tolong diperhatikan ya adik-adik. Sama dengan, cara perkaliannya adalah ini kita kali dengan ini. Jadi yang pertama 4 dikali minus 1/2 ditambah 3 kali 1. Ini untuk A11. Oke. Yang kedua, ini lagi kita kali dengan ini. Jadi yang kedua 4 kali 3/2 ditambah 3 kali minus 2. Ini untuk A21. A12. Berarti baris pertama kolom kedua toh. Kemudian yang selanjutnya 21 kita kali dengan ini. Yang ketiga 2 kali minus 1/2 ditambah 1 kali 1. Ini A21. Baris kedua kolom pertama. Kemudian yang keempat ini 21 kita kali lagi dengan ini. 2 kali 3/2 ditambah 1 dikali minus 2. Ini A22. Kalau posisinya ini kayak gini. A22, ini A11, ini A12, dan warna apa lagi yang belum? Warna apa ya? Bingung saya. Warna apa yang belum? Merah, kuning. Ya, ya, magenta. A21. Kayak gini. Toh. Yuk kita buktikan. Jeng 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 jeng. 4 kali minus 2. Berapa? Halo? Minus 8. 4 kali minus 1/2. Minus 1/2. Minus 2 ya. Minus 2. Sip. Ditambah 3 kali 1? 3. 3. Hasilnya? 1. Sip. Lanjut. Nih yang kuning nih. 4 kali 3/2. Jadinya? Berapa? 6.
6. 6. Tambah 3 kali minus 2, Minus 6, Bu. minus 6. Hasilnya 0. 0 ya. Oke, sip. Lanjut. Yang ini 2 kali minus 1/2. Minus 1. Tambah 1. 1. Hasilnya 0. yang terakhir 2 kali 3/2. 3. 3. Tambah Min 2. minus 2. Hasilnya Hasilnya 1. 1. Terbuktikah? Kita lihat. Kita plot masuk nilainya. A11 berapa? 1. 1. 1. A12? 0. 1, Bu. A21? 0. A22? 1. 1. Jadi namanya matriks apa ini? Matriks identitas. Sip. Berarti terbukti ya? Oke. Cocok, Mi? Cocokkah? Jawabannya sudah betul enggak ini? Iya, Bu. Betul. Oke ya. Oke. Kenapa bisa? Nah, karena ini hasilnya kita buktikan tadi nih. Soalnya kita kali dengan jawabannya. Oh iya betul. Hasilnya adalah matriks identitas. Oke. Bisa dimengerti? Guys. Iya, Bu, bisa. Bisa, Nah Bu. ya. Yang belum mengerti siapa? Tanya memang nih. Nggak usah malu-malu ya. Mumpung kita ada di kelas nih. Oke. Berarti semua sudah mengerti ya. Saya coba tanya Ikram. Halo, ada Ikram? D01 20 Ya, Bu. 064. Ikram. Dari mana ini Ikram? Minus 0,5 nih. Kalau minus 0,5 itu, Bu, dari sepermin 2 dikali 1. Oke, sip. Thank you. Madison? D. D berapa? Oh, enggak ada ditulis Madison nomor induknya. Madison. Halo. Ada enggak? 1, 2, 3. Saya kick ya. Remove. Gak apa-apa Jito. Begitu modelnya. Ada yang protes? Ada yang komplain? Kalau begitu modelnya. Aman. Bisa Jito? Gak apa-apa begitu ya? Tapi Bu, mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya Bu, karena sekarang itu teman-teman biasa pakai wifi dan wifi-nya itu kadang sering bermasalah Bu. Jadi jangan sampai pada saat dipanggil namanya terus jaringannya kurang baik, padahal dari tadi masuk Bu. Jadi mungkin ada kayak kebijakan begitu Bu. Oke. Siapa namanya? Siapa bicara tadi? Saya Bu Andi Hayatun Bu. Hayatun. Astagfirullah. Ini Hayatun perempuan. Iya Bu. Hayatun, ya Allah, saya kira kamu laki-laki. Soalnya ada mahasiswa di sini Hayatun laki-laki. Siapa itu Hayatun? Ini kakak Hayatun namanya. Hayatun begini. Yang saya panggil tuh yang hadir di kelas, bukan yang keluar, bukan yang keluar-keluar. Kalau yang keluar-keluar kan biasa memang begitu toh. Dia masuk keluar kelihatan tuh yang masuk keluar. Oh, berarti ini jaringannya enggak bagus. Tapi ini yang ada di dalam kelas, coba ya, saya panggil satu-satu. Hairil ada? Makasih Bu. Oke, Ada, Bu. kita cek ya Hayatun. Hairil, Ada, Bu. Apriliani. Ada Bu. Oke, next. Saya stop share dulu deh. Kalau begitu kita coba dulu open kamera, on cam.
on cam semua. Manakah wajah-wajahnya ini anak USB? Apa sebutan, apa nama kerennya Unsul baru USB ya? USB. Yo, kita on cam yuk. Anjas, Julia, Rizky, Ardiman. Hadir. Yosafat, Arjuna, Ikram Bakri, Latifah. Tar. Oke. Julia ada enggak? Ada Bu. Oke. Kejilbab dulu Bu. Oh, kejilbab. Latifah. Kenapa Latifah? Enggak bagus jaringanmu? Oh ya, oke, sip. Makasih ya Latifah. Nah, kayak gini nih. Ini Latifah tuh, dia bilang, Bu, kamera sama mikrofonku enggak bisa on. Oke, berarti tapi dia standby toh. Nah, kurang tahu caranya. Oke, nanti tanya temannya ya Latifah. Kayak gitu kan? Maksudnya dia ada di kelas nih. Yang ada di kelas coba ya saya panggil Fadel. Fadel ada enggak? Kalau Latifah sudah confirm. Ada. Nah, ada kan? Anjas ada enggak? Kita lihat nih Anjas ada di kelas toh? Anjas. Iya Bu. Ada toh? Kenapa kamu enggak on Iya cam? Bu. Jaringannya enggak bagus atau gimana? Iya, enggak bagus jaringan Bu. Oke, sip. Rizky Ardiman. Rizky. Ini Rizky ada di kelas loh ini. Saya lihat jaringannya Rizky. Nah, ini kayak dia nih. Kalian lihat di galeri tuh yang view kalian sekarang apa galeri kah? Kelihatan semua mukanya tuh teman-teman? Iya, Bu. Nah, kita lihat nih, Rizky ada nih. Rizky dia di kelas lo ini, Rizky. Yosafat ada. Yosafat. Arjuna, Bilal, kalau Latifah sudah konfirmasi, Hairil udah, Anjas udah nggak bisa on cam. Oke, Bilal sama Latifah, Bilal sama Arjuna, Rizky sama Yosafat. Nah, kira-kira dia ngapain nih? Orangnya ada di sini kok. Ada Bu, Yosafat Bu, hadir. Oke, sip. Arjuna ada Bu. Arjuna, kamu dari mana Juna? Enggak Bu. Ada ya. Nah, kayak gitu. Jadi maksud saya itu kayak gini. Saya kan kalau panggil sampai 6 kali, halo Arjuna, halo Arjuna. Gitu ya. Misalnya saya tidak langsung kick begitu. Nah, apa? Karena saya anggap kalian ada di mana? Ada dalam kelas kayak gini nih. Rizky ada nih Rizky, tapi dia enggak menjawab. Siapa Bu? Rizky. Rizky Ardiman, sorry. Rizky Ardiman. Kalian lihat dia ada di kelas toh? Ya. Kelihatan Rizky ada di kelas toh? Tuh. Kayak gitu maksudku Dinda. Adik-adik. Terima kasih Bu. Ada toh? Tuh Rizky ada toh? Ada dia di kelas nih Rizky. Kalau jaringan jelek pasti dia keluar masuk. Kelihatan, oh ya memang jaringannya enggak bagus. Kayak tadi Latifah dia mau ngomong tapi ternyata mikrofonnya yang enggak bisa, tapi dia confirm di kolom chat. Berarti dia menyimak. Rizky ini mana dia nih Rizky? Dari tadi kita panggil dia Rizky. Bilal, halo. Rizky, Bilal. Coba kamu chat. Rizky. Coba lihat. Rizky mana dia? Kan? Oke, terima kasih sudah saya off nih kameranya, nanti kuotanya banyak yang berkurang. Atau bagaimana Kak? Enggak apa-apa sih, saya sorry ya. Mohon maaf ya adik-adik, soalnya saya kebiasaan di kelas lain
Saya sistemnya kayak gitu. Jadi kalau saya panggil berkali-kali dan dia ada on di kelas tapi dia tidak respon, itu saya pasti kick. Berarti dia tidak menyimak. Saya tidak minta kalian on cam karena biasanya kayak tadi ya ada yang belum pakai jilbab gitu. Padahal sebenarnya kalau secara etika ketika orang masuk ke dalam kelas dia standby. Standby itu maksudnya begini. Ya pakai pakaian rapi kayak gitu kan. Karena gini, ini apa namanya? Logikanya ini kelas kita bawa ke online. Artinya apa? Semua sikap kita yang sebenarnya ada di kelas offline cuman kita pindahkan ke online begitu maksudnya. Jadi kalau mau kalian mestinya standby gitu kan. Duduk dengan tenang gitu. Saya enggak minta kalian make up, make over dan enggak. Saya cuma minta kalian rapi, duduk yang tenang gitu kan. Etikanya kayak gitu. Nah, tapi saya tahu karena kondisinya kalau kita kuliah online di rumah itu mungkin mau sandar-sandar atau mau apa, makanya saya enggak minta on cam. Tapi ketika saya minta kalian respon, saya enggak minta on cam loh ya, respon, ngomong atau minimal kamu chat kayak tadi Latifah. Nah, itu berarti dia standby, dia menyimak meskipun lagi nyender, lagi apa begitu. Kecuali saya minta on cam, kalian standby, yang udah pakai jilbab cepat ambil jilbabnya. Kayak gitu. Ini kita lihat, Rizky ada toh, dia di kelas, tapi dia enggak respon dari tadi ini Rizky. Coba kamu telepon Rizky, dia lagi ngapain? Pasti dia enggak ada di depan kelas. Dia istilahnya dia enggak menyimak. Masuk di Zoom-nya, tapi dia tidak menyimak. Begitu. Makanya saya panggil-panggil ini dia 10 kali dia tidak respon. Halo Rizky. 12 01 20 386. Mungkin kayak tiduran, Bu. Nah itu maksudku. Itu maksudku. Kalian Enggak, karena sama Kak tadi tembus pagi, Bu. Nah itu toh Juna, itu. Jangan begitu. Kalian ini saya sih enggak masalah. Kembali ke dirinya kalian. Kalian kan sudah dewasa toh mahasiswa. Kalian mau kuliah, mau enggak. Sebenarnya bukan urusan saya. Maksudnya saya begini, terserah media kalian kan sudah dewasa. Tapi secara tanggung jawab, mestinya kalian hadir menyimak perkuliahan. Begitu kan rugi-rugi sendiri. Gitu tuh kan. Nah kayak gitu. Atau begini deh, saya kembalikan ke Hayatun. Nah, sepakati dulu ke teman-teman kalau ternyata permintaan saya anggap ini permintaan ya, ke adik-adik itu kurang maksudnya kayaknya tidak logis deh gitu. Nah, coba kalian diskusikan dulu, nanti minggu depan kita diskusikan lagi tentang hal ini toh. Iya, Bu. Tapi saya kira Verji, please ACC Mina permintaanku. Kayaknya Verji deh permintaanku. Dakah. Oke ya, kita lanjut. Karena ini pertemuan kita perdana, saya mau meninggalkan kesan yang baik sama adik-adik. Jadi saya tidak dulu ya. Saya tidak kikik dulu. Tadi Swandi sudah masuk lagi toh. Oke, sampai sini kita balik lagi. Ini ya, jadi mengerti toh. Jadi sudah dapat nih. Ternyata kita harus buktikan. Kalau kita cari inverse, apakah betul ini jawabannya atau enggak? Nah, kita kalikan dia dengan soal kembali. Ternyata hasilnya adalah matriks identitas. Seperti itu. Oke, yang terakhir. Ini tanggung ya, soalnya kita pakai inverse. Kalau tadi inverse-nya adalah untuk matriks 2x2. Sekarang bagaimana kalau inverse matriks 3x3? Ternyata kalau cari inverse matriks 3x3 tidak sesederhana dengan matriks 2x2. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama, ini yang tershare screen yang PDF toh? Sudah betul? Bukan yang whiteboard? PDF, Bu. Ya, PDF. Sip, thank you. Jadi yang pertama ada namanya metode adjoin, ada yang namanya metode pemisahan. Nah, bagaimana modelnya itu metode adjoin? Metode adjoin caranya kayak gini nih. Caranya, rumusannya adalah matriks inverse A adalah matriks adjoin matriks A dibagi dengan determinan matriks A. Determinan matriks A, kalau yang tadi, yang matriks 2x2 kan gampang. Ini AD kita kurang dengan
B kali C. Tapi ini kan matriks 3 kali 3, artinya dia bukan matriks bujur sangkar. Karena kan kalau matriks bujur sangkar, matriks bujur sangkar juga ini sama M kali N-nya. Maksudnya beda karena elemennya dia ada 9. Kalau yang tadi kan elemennya ada 4. Jadi gampang AD kali BC untuk cari determinannya. Tapi kalau matriks 3 kali 3, cara cari determinannya itu kayak gini. Diagonal yang ini, diagonal ini 1 kali minus 4, 1 kali 4 kali 4, ini kita kalikan ditambah dengan ini diagonal yang ada di atasnya, 3 kali 3 kali 1. Ini 3 kali 1 kali 3. Ini angkanya dari mana, Bu? Kenapa tiba-tiba ada angka lagi di sini? Padahal kan matriksnya cuman ini. Soalnya kan cuman ini, 1 kali 1, 1, 1, 1, 3, 4. Pembacaannya salah maaf. Ingatkan saya ya, soalnya saya sering baca kolom dulu. Mestinya kita baca baris dulu. 133, 143, 134. Kenapa tiba-tiba ada muncul ini, Bu? Nah, ini adalah elemen pembantu untuk mencari determinan. Ini didapatnya dari mana? Didapatnya dari baris 1, baris 1, 2, 3, dan kolom 1, 2. Jadi ini kita tulis ulang di sampingnya untuk membantu mencari determinan. Jadi ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Dikurang, ini kita kali. 3 kali 4 kali 1, kebalikannya ya, 133 dan 314. Nih. Hasilnya adalah determinannya, kebetulan ini determinannya 1. Nah, kayak gitu. Kemudian cara mencari, jadi kan determinan oke, dapat nih determinan. Sekarang ajoin matriks A. Nah, cara cari ajoin matriks A ini lebih kompleks lagi, agak kompleks tapi gampang ya insyaallah. Kayak gini ya, ini soalnya matriks A elemennya ini A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, ini adalah matriks transpose namanya. Kita lihat ya, ini notasinya adalah T. Matriks A pangkat T berarti matriks transpose A. Matriks transpose A itu apa? Matriks transpose A itu elemennya kita lihat ini tetap ya. A11 ini ya. A11, A12, A13. Nah, ini kita lihat. Ini sorry. Saya jelaskan kembali. Jadi matriks transpose itu berarti baris kita ubah jadi kolom. Ya. A11, A12, A13 ini kan barisnya. Kita jadikan dia kolom di sini. A21, A2, A23 yang tadinya dia baris kedua, kita jadikan kolom kedua. A31, A32, A33 baris ketiga, kita jadikan dia kolom ketiga. Ini namanya matriks transpose A. Ya, matriks transpose A. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Iya, Bu, bisa. Bisa ya. Oke, thank you. Nah, sekarang kita mau cari ini nih, matriks ajoinnya. Gimana caranya cari matriks ajoin? Cara mencari matriks ajoin adalah ini elemennya ya. Ini elemennya C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 ya. Nah, ini mengikuti ini nih. Mengikuti formasi matriks transpose ya. Ini kayak gini. Nah, sekarang cara mencari C11 nih ya. Ini kan dari sini nih. Ini kita cari dulu elemennya C11 toh. Cara cari elemen C11 ini nih, A22, A23, A32, A33. Ini yang kita kalikan ya. Nah, kita selesaikan ini. Caranya adalah dari mana ini? A22, A23, A32, A33 dari sini nih. Nih. Jadi ini rumus ya. Rumus. Jadi ini kalian jangan bingung dari mana nih. Ini rumusnya. Jadi kalau caranya cari C11 yang matriks 4 di bawah ini yang kita operasikan. Kalau C12 dia yang ini. Ini.
A21, A23, A31, A33. A21, A23, ini rumusnya ya, rumusnya A23, A31 dengan A33. Ini rumusnya kayak gini ya, rumusnya kayak gini. Jadi untuk C11 ini yang kita operasikan. Yang C12 ini yang kita operasikan, C13 ini yang kita operasikan. Cara mengoperasikannya ini adalah 4 kali 4, 16 ya. Dikurang 3 kali 3, 9 ya. 16 dikurang 9 adalah 7. Terus ini 1 kali 4, 4 dikurang 3 ya. 4 dikurang 3 mestinya 1 kan. Tapi karena dia ketentuannya adalah minus, ini ada minus di depan, maka dia jadinya minus 1. Kalau C13 ini matriksnya ya, A21 elemen yang dioperasikan adalah A21, A22, A31, A33, maka 1 kali 3, 3 dikurang 4. 3 kurang 4 minus 1. Ada minusnya enggak di depan? Enggak ada, berarti tetap minus 1. Begitu semua seperti ini sampai kita dapatkan semua elemen dari matriks A join A ini toh. Nah, kemudian kita tulis kembali 7 minus 1 1 ini ya untuk kolom 1, kemudian minus 3 1 0 untuk kolom 2, minus 3 0 1 untuk kolom 3. Nah, kemudian inverse matriksnya ini caranya ini dari mana ini Bu? Oh, dari sini. Rumusnya ya, inverse A inverse adalah A transpose dibagi dengan ini 1 inverse matriksnya ya. Nah, sehingga dari mana itu 1 ini? 1 ini kan kita masukkan ke rumus tadi toh, determinannya kan kebetulan 1. Sehingga untuk inverse dari matriks 3 kali 3 adalah ini. 7 bagi 1 1. Minus 3 bagi 1 minus 3, minus 3 bagi 1 minus 3, minus 1 bagi 1 minus 1, 1 kali bagi 1 1, 0 bagi 1 0, minus 1 bagi 1 minus 1, 0 bagi 1 0, 1 bagi 1 1. Nah, seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya agak apa ya? Agak kompleks. Nanti kalian amati dulu ya, amati dulu. Ini kayaknya saya sudah bagi deh. PDF-nya di Google Classroom. Coba kalian lihat. Nah, kita sampai di sini dulu di halaman 10 dari 17 halaman untuk matriks. Jadi kita sampai di inverse matriks 3 kali 3 yang metode A join seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan ya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini saya berikan absen di Google Form. Biasanya absennya bagaimana Kak? Kalau kelas yang lain? Masuk ke sistem akademik ya? Silakan Bu. Iya Bu. Oh, silakan. Biasa disiapkan. Oh iya, nanti saya minta dulu ke Ibu Kaprodi. Saya soalnya belum dapat akun untuk login ke Siakat. Jadi kita sementara pakai Google Form dulu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Kalau ada lagi pertanyaan, insya Allah kita ketemu minggu depan. Nanti saya kasih tugas, saya perbaiki dulu soalnya kemarin ada masalah sedikit dengan tugasnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Ya, bagaimana? Bu, mengenai grup WA ditambahkan atau grup Classroom yang digunakan Bu? Kita pakai Google Classroom. Ya Bu. Tapi kalau komunikasi silakan komunikasi di WA, maksudnya komunikasi kelas gitu ya. Untuk kalian saja. Tapi kalau untuk saya, paling saya kalau ada apa-apa hubungin ketua kelas dan biasanya di Google Classroom saja. Iya Bu. Siap Bu. Terima kasih Bu. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.